Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. MCU akhirnya merilis sebuah series yang mengadaptasi cerita komik garapan Brian Michael Bendis yang pernah booming di tahun 2015 lalu dengan judul Secret Invasion, yang akan menceritakan kisah bangsa Skrull yang telah menginvasi planet bumi untuk menguasainya. Dari video kali ini kita akan bahas mengenai episode pertama dari Secret Invasion yang lumayan bikin kita kaget dan vibe-nya dark banget Pak ya. Tentunya dong, karena kita butuh sesuatu yang berbeda dari MCU. Gak cuma jokes-jokes ala anak-anak Twitter doang ya Pak ya. Oke, sebelum kita lanjut ke breakdownnya, kita sekali spoiler alert buat yang belum nonton Secret Invasion episode pertama ini, agar kalian bisa nonton terlebih dahulu filmnya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown lengkap dari kita. Oke, untuk link nontonnya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe guys, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Diawali dengan Agent Everett Ross yang tiba di kota Moskow untuk menemui teman lamanya, yaitu Agent Prescott, yang memulai menyambungkan semua berbagai macam tragedi yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Dan dia menemukan bahwa ini semua adalah ulah bangsa Skrull. These attacks are escalating. So you think the same people are behind all of this? Skrulls. Kita tahu ya bahwa di ending film Captain Marvel, Nick Fury yang saat itu masih muda sudah memberikan sebuah janji kepada mereka bahwa dia akan memberikan sebuah rumah tempat tinggal baru di bumi agar mereka ini bisa berdampingan dengan para manusia. Dan kubu Skrull ini dipimpin oleh Talos yang sekarang sudah menjadi aliansi kuat bagi Nick Fury. Bahkan Talos ini sudah membantu Nick Fury dengan menyamar sebagai dirinya untuk membantu Peter Parker alias Spider-Man di film Spider-Man Far From Home untuk memecahkan kasus Mysterio dan juga Elementals yang sudah meresahkan negara Meksiko. Jadi ya, Talos dan Nick Fury ini mereka tuh udah berteman deket banget Pak ya, dan mereka tuh udah bertemu selama 30 tahun lamanya kalau kita udah hitung dari secara timeline di film Captain Marvel kemarin Pak ya. Nah, setelah Ross ini menerima semua informasi yang ia dapatkan dari Prescott yang melihatnya malah makin curiga. Loh, kok Ross ini kayak gelagatnya kayak aneh ya, soalnya dari bahasanya itu nggak percaya kalau ada invasi makhluk asing semacam ini. Karena perlu digarisbawahi bahwa Agent Everett Ross ini sudah gak asing lagi dengan yang namanya pertolongan alien lah, multiverse lah, dan segala macamnya Pak ya. Bahkan dia udah berkali-kali terlibat dalam urusan Avengers dan semua superhero yang ada di dalamnya. Malah seharusnya dia nggak perlu kaget dong kalau ada urusan invasi bangsa Skrull dari planet lain ke bumi. Karena kalau kita ngomongin soal invasi ya, sebenarnya invasi itu udah pernah kita lihat pertama kali di MCU sejak di film Avengers, ketika ada invasi makhluk lain yang dipimpin oleh Loki yang saat itu diutus oleh Thanos ya. Seperti itu, makanya dengan invasi itu seharusnya si Ross ini nggak perlu kaget. Nah, karena yang kalau kita lihat ya, si Everett Ross ketika dia diberikan sebuah informasi seperti ini, dia tuh kayak seperti orang skeptis. Ah, lo nggak mungkin gitu loh, masa gitu deh segala macam gitu loh. Jadi dia tuh kayak orang skeptis banget. Nah, maka dari situlah alasan Prescott ini berusaha untuk membunuh Ross, karena dia tahu bahwa ini adalah Skrull yang menyamar. I need an extract fast. Dan ternyata terbukti benar, setelah Ross ini berusaha kabur, dia tiba-tiba ditembak oleh si Talos. Dan dia tahu bahwa ini adalah anak buah dari Skrull yang bernama Gravik, yang sudah berusaha membunuh semua manusia agar planet bumi akan dipenuhi oleh bangsa Skrull. Ross, Rukia! Chasing him. He's one of them. Loh, terus kalau ini adalah Ross yang palsu, terus kemana Everett Ross yang asli? Nah, sebenarnya ini udah ditunjukkan di film Black Panther Wakanda Forever, di mana Everett Ross yang saat itu ketahuan berkhianat karena permasalahan Wakanda dianggap ancaman oleh presiden. Makanya dia ditangkap oleh mantan istrinya yang bernama Valentina Allegra de Fontaine untuk dimasukkan ke dalam sebuah penjara.
Namun tiba-tiba si Evercross ini diselamatkan oleh Okoye yang diberitakan oleh Shuri untuk membebaskan Evercross, dan akhirnya dia menjadi buronan satu negara Amerika Serikat. Jadi intinya Evercross yang asli kemungkinan dia masih berada di Wakanda mungkin ya, karena kita bisa melihat bahwa si Okoye ini ketika dia udah membebaskan Evercross kemungkinan dia akan bersembunyi di negara Wakanda, yang saat ini Wakanda itu masih menjadi negara yang tertutup. Gue curiga Ross ini kalau dia nggak kabur berarti dia ada di negara Wakanda seperti itu, oke? Nah, mungkin dari kalian masih banyak banget yang bertanya, loh kok Skrull ini kenapa mereka itu masih memberontak kepada para manusia? Kan bukan Nick Fury udah berteman dengan mereka. Nah sebenarnya ketika mereka udah sampai ke bumi, bangsa Skrull ini ternyata terbagi menjadi dua. Ada yang kubu damai dan juga ada kubu yang pemberontak. Nah, yang kubu pemberontak ini dipimpin oleh Graphic yang sudah dari awal gak setuju kalau bumi ini adalah milik manusia, dan dia memutuskan untuk mengambil alih bumi dengan cara membunuh setiap para manusia bumi agar planet bumi ini akan dikuasai oleh mereka, yaitu bangsa Skrull, sehingga mereka nggak perlu lagi menyamar menjadi manusia dan bisa percaya diri dengan wujud asli Skrull mereka. Nah, sedangkan di sisi damai yang dipimpin oleh Talos, dia ini nggak setuju mengenai hal ini karena bagaimanapun juga mereka itu adalah pendatang dan harus berbaur dengan manusia. Nah, dengan kesepakatan inilah karena mereka itu udah banyak banget yang ingin memberontak, maka Talos pun dikeluarkan dari Dewan Skrull karena ternyata banyak berpihak kepada Graphic untuk memulai perang bersama dengan manusia dengan cara yang kasar dan juga brutal. Ditambah lagi parahnya adalah anaknya Talos yang bernama Gia yang diperankan oleh Emilia Clarke ini telah memilih kubu Graphic karena dia merasa marah gak punya rumah seperti di planet asalnya. Setelah itu Nick Fury akhirnya kembali dari markas yang bernama Cyber Space Station yang sudah pernah ditunjukkan di trailer The Marvels, di mana markas Cyber ini sebenarnya adalah sebuah markas stasiun luar angkasa yang digunakan untuk mengawasi semua berbagai macam ancaman luar angkasa yang ada. Sejauh ini Cyber sudah ditunjukkan di film Spider-Man Far From Home, di mana Nick Fury terlihat bersama dengan para Skrull pimpinan Talos yang bekerjasama untuk membangun markas tersebut. Nah, sebenarnya Cyber Space Station ini tercipta dari awal dimulai ketika di film Captain America The Winter Soldier, di mana markas SHIELD yang saat itu akhirnya hancur akibat perbuatan dari Hydra yang telah menyusup ke dalam organisasi SHIELD ini. Lalu divisi SHIELD akhirnya dirubah menjadi SWORD yang sudah muncul di WandaVision series yang tujuannya adalah untuk membasmi semua ancaman-ancaman dari luar angkasa atau juga luar dimensi. Tapi karena SWORD yang saat itu udah kacau yang dipimpin oleh Tyler Hayward yang sudah berusaha membunuh Vision dengan menjadikan White Vision sebagai senjata untuk membahayakan Westview, akhirnya posisinya itu telah dicabut dan namanya dirubah menjadi Cyber Space Station dengan divisi yang baru juga tentunya Pak ya. Lalu akhirnya Nick Fury kembali ke bumi dan menemui rekan lamanya yaitu Maria Hill untuk menceritakan semua kejadian parah yang dialami olehnya karena ulah Graphic yang semakin parah memicu perang di berbagai macam negara seperti Argentina, Kolombia, dan berbagai macam negara maju yang lainnya, dan Moskow akan menjadi target selanjutnya oleh Graphic dan pasukannya. Maka dari itu mereka membuat sebuah rencana agar bisa menghentikan aksi Graphic yang memiliki tujuan untuk mendominasi dunia dengan membunuh semua manusia di satu planet bumi ini Pak ya. Sementara itu kita diperkenalkan Gia, yaitu adalah anak dari Talos yang sekarang berpindah kubu kepada Graphic yang berambisi untuk menghabisi semua manusia yang ada di bumi. Nah, sebenarnya Gia ini pertama kali muncul di MCU dalam film Captain Marvel yang pernah dirilis pada tahun 2019, di mana dia telah bertemu kembali dengan ayahnya setelah usai perang Kree. Lalu akhirnya dia muncul kembali di seri Secret Invasion ini sebagai pengikut Graphic yang mengutamakan bangsanya untuk bisa hidup bebas daripada hidup bersembunyi layaknya ras yang ketakutan. Nah, dengan plot seperti ini membuat kita callback dengan aksi X-Men di mana Magneto sebagai kubu pemberontak menginginkan sebuah para mutants untuk gak takut lagi kepada manusia dan harus mengambil alih pemerintahan dunia dengan cara membunuh semua manusia yang gak memiliki X-Gene, dan itu udah kita lihat di film X-Men pertama sampai ke X-Men ketiga The Last Stand ya, kalau kita udah ngomongin soal invasi mutant ke manusia seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita diperkenalkan sosok Graphic sebagai tokoh antagonis utamanya dalam seri Secret Invasion ini yang pertama kali muncul di komik Secret Invasion is nomor 1 yang dirilis pada tahun 2015. Nah, sebenarnya Graphic ini adalah sosok Super Skrull dan juga pasukan elit dalam teknik berperang dan juga ahli strategi yang sangat jitu ketika menghadapi sebuah pertempuran dahsyat. Nah, yang dimaksud Super Skrull ini adalah dia memiliki sebuah kemampuan unik yang gak dimiliki oleh para Skrull yang lainnya, yaitu dia bisa memanjangkan tangannya untuk menyerang lawan-lawannya.
yang dimana itu sudah diperlihatkan di official trailer Secret Invasion kemarin yang pernah dirilis sebulan yang lalu kalau nggak salah ya. Nah, kalau kita udah berkaca di MCU, sebenarnya grafik ini adalah Skrull yang berpihak pada keadilan dan perdamaian, dan sebenarnya awalnya dia itu ada di pihaknya si Talos. Nah, tapi sejak di ending film Captain Marvel, semua Skrull yang dipimpin oleh Talos ini menunggu janji Nick Fury untuk menemukan rumah baru bagi para Skrull ini. Namun sampai sekarang selama 30 tahun lamanya itu belum tercapai, dan seakan-akan Nick Fury itu udah melupakan janjinya tersebut. Akhirnya grafik yang melihatnya pun kecewa dengan hal tersebut dan memutuskan untuk memberontak bersama dengan para Skrull yang merasakan hal yang sama. Lalu dia menemukan sebuah rumah baru yang berlokasi di barat daya Moskow, yang tepatnya di dalam sebuah hutan yang jauh dari pemukiman warga sekitar. Nah, di sini gue yakin pasti ada banyak banget yang bertanya, kalau tempat ini adalah untuk bangsa Skrull, kenapa kita bisa melihat ada banyak banget Skrull yang masih menyamar menjadi manusia nih? Nah, sebenarnya ini udah dijelaskan oleh Jia yang mengatakan bahwa kekuatan penyamaran tersebut mereka gunakan agar supaya mereka bisa menerobos ke berbagai macam pemukiman warga dan mengambil suplai mereka dengan cepat. Artinya itu hanya diperbolehkan oleh para bangsa Skrull yang tergabung menjadi pasukannya Graphic. If you choose to be a warrior, there is one advantage. Everyone else stays in the compound. The longer we attach to our shells, the less likely we get. Dalam markas ini banyak sekali manusia-manusia yang ditahan oleh para Skrull pemberontak agar supaya bisa menyamar menjadi mereka dan mengambil semua ingatan mereka dan menyalin semua apa yang dimiliki oleh para manusia tersebut. Sehingga ketika para Skrull ini menyamar menjadi mereka, maka manusia-manusia ini gak bisa mengacaukan rencana Graphic tersebut. Nah, dalam markas ini terdapat banyak sekali manusia-manusia yang ditahan oleh para Skrull pemberontak agar supaya para Skrull ini bisa menyamar menjadi mereka dan mengambil semua ingatan mereka dan menyalin semua apa yang dimiliki oleh para manusia tersebut. Sehingga ketika para Skrull menyamar menjadi mereka, maka manusia-manusia ini gak bisa mengacaukan rencana Graphic yang sudah dia rencanakan selama bertahun-tahun lamanya. Dan akhirnya si Nick Fury ini baru tahu kalau Maria dan Talos dikuatkan dari Skrull Council. Langsung dari mereka bertiga mencari cara agar supaya mereka bisa menghentikan aksi Skrull yang dipimpin oleh Graphic ini, yang dimana kelompok Skrull yang satu ini ingin meletakkan sebuah bom di Moskow saat perayaan Unity Day, yang dimana di sana ada banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong datang ke sana untuk merayakan Unity Day di negara Moskow. Dalam prosesnya, Skrull yang diberikan misi untuk menjadi kurir bomnya yang gak lain gak bukan itu ternyata ada Jia sendiri, anak Talos yang sudah lama hilang. Namun karena pada akhirnya Jia ini tahu bahwa yang telah membunuh ibunya Soren ini adalah kelompok Graphic, maka dia berniat untuk membantu Talos dengan cara memberitahu semua rencana Graphic untuk meletakkan bom pada acara Unity Day yang ada di sana. Nah, masalahnya ketika mereka akan eksekusi rencananya yang diberikan oleh Jia itu, malah semuanya menjadi berantakan. Malahan bom yang seperti itu justru hanya sebuah umpan untuk memancing Nick Fury keluar dari persembunyiannya. Kalau kalian enggak ya, sebenarnya adegan ini hampir sama seperti yang terjadi pada series The Falcon and Winter Soldier di episode keempat, di mana John Walker membunuh anggota Flag Smasher tepat di depan semua orang-orang yang ada di sana. Dan itu membuat semua yang menonton menjadi shock moment, Pak, sama seperti di seri Secret Invasion episode pertama ini. Dan akhirnya kejadian paling bikin kita cengok lagi, Pak, itu adalah ketika Maria Hill ini dipanggil oleh Nick Fury untuk berkumpul. Tapi ternyata Nick Fury yang ada di depan ini menembak Maria tepat di badannya. Dan ternyata terungkap bahwa itu adalah Graphic yang menyamar menjadi Nick Fury untuk mengelabui Maria Hill dalam tugasnya. Waduh, miris banget ya kematian seorang agen terlatih yang satu ini. Karena menurut gua sih kehadiran Maria Hill ini juga menjadi tokoh support untuk mengangkat sikap agensi yang besar di Marvel Studios. Dan Maria Hill ini pertama kali muncul di The Avengers yang selalu membantu Nick Fury dalam segala upaya untuk memberikan sebuah koordinasi kepada para tim Avengers ketika dalam situasi genting ya. Maka tadi itu, well, kita merasa kehilangan banget lah dengan sosok Maria Hill yang ditembak secara tragis oleh Graphic yang menyamar menjadi Nick Fury. Nah, banyak banget dari fans yang bertanya juga, apakah Maria Hill ini akan permanen matinya di series ini? Well, karena seriesnya udah memberikan tubuh Maria Hill yang sudah tewas, maka kita bisa anggap aja dia udah tewas secara permanen, mengingat ancaman Skrull ini udah nggak main-main lagi. Nah, kalau misalkan jangan kembali, itu bisa jadi loh, apalagi Skrull yang dengan mudahnya menyamar menjadi seorang yang mereka lihat. Jadi bisa loh Maria Hill ini kembali, tapi dalam perwujudan penyamaran Skrull agar bisa melemahkan sisi batin Nick Fury yang sudah lama menjadi rekannya di organisasi SHIELD.
Oke, sekarang kita akan bahas mengenai ending dalam Secret Invasion episode pertama, khususnya dengan tujuan grafik setelah dia meletakkan bom di tengah acara Unity Day tersebut. Nah, kalau kita udah lihat endingnya di mana dia itu udah meletakkan bom di Moskow, maka ini adalah tindakan untuk memicu perang nuklir di bumi. Nah, mengingat bangsa Skrull ini tahan terhadap berbagai macam serangan nuklir, yang sepertinya grafik dan juga para pengikut pemberontak ini ingin dunia diselimuti oleh perang nuklir yang mematikan, dan otomatis seluruh manusia ini akan punah dan gak merepotkan semua Skrull yang harus menyamar menjadi manusia untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, sepertinya di episode kedua nanti kita akan mendapati bahwa negara Amerika akan mulai bergerak dengan kejadian invasi Skrull yang makin brutal. Dan dari sinilah peran Rhodes akan dimulai sebagai sekretaris presiden di Gedung Putih. Dan gue yakin grafik selanjutnya akan mengincar Gedung Putih untuk membunuh Presiden Amerika Serikat. Karena ini sudah ditunjukkan di versi trailernya, di mana di situ ada sebuah adegan yang memperlihatkan sebuah rudal yang ditembakkan dari helikopter dan membunuh sang Presiden Amerika Serikat ketika semua pasukannya melindunginya dari sana. Jadi sepertinya next episode bakal lebih kampret lagi Pak ya. Apalagi kalau kita udah ngomongin di masa depan MCU, Presiden Amerika Serikat itu adalah Thunderbolt Ross yang akan segera memulai debutnya sebagai presiden baru di Captain America Brave New World, yang sebelumnya judulnya adalah Captain America New World Order. Karena kayaknya di series ini akan menjadi transisi pergantian presiden yang juga makin diktator seperti Thunderbolt Ross ini ya, yang sangat ambisius ingin menguasai negara Amerika Serikat dengan caranya sendiri. Waduh, kita tunggu saja mengenai hal ini Pak ya. Nah, sebenarnya ya kalau kita ngomongin soal comic Secret Invasion, ini malah jauh lebih brutal lagi. Bahkan kalau dalam storyline-nya itu jauh lebih luas. Bahkan mereka ini udah melibatkan semua Avengers yang ada seperti Captain America, Wolverine, Iron Man, Fantastic Four, juga berbagai macam hero-hero Marvel yang lainnya. Makanya nama komiknya disebut sebagai Don't Trust Anyone. Tapi karena ini adalah versi MCU yang ini lebih ke arah ke internal negara, dan hero utamanya itu adalah Nick Fury yang memang memiliki masalah dengan Skrull dengan tidak menepati janjinya selama 30 tahun lamanya. Makanya di sini udah pas ya untuk nggak melibatkan Avengers sama sekali. Apalagi kita masih belum jelas nih di mana timeline Secret Invasion versi MCU ini berada. Jadi kita masih belum yakin nih apakah ini beberapa hari setelah The Blip kah? Yang kita tahu ya bahwa setelah Endgame semua anggota Avengers itu mereka tuh semua kepisah dan sibuk dengan urusan masing-masing karena mereka sudah mengembalikan semua populasi manusia yang tadinya udah dihapus setengahnya oleh Thanos. Bisa jadi nih kalau kalian ada punya pendapat lain mengenai timeline Secret Invasion di mana, atau kalian punya teori lagi, mungkin tulis aja di kolom komentar di bawah, oke? So, itu aja mengenai breakdown episode pertama dari Secret Invasion. Menurut pertama kali gimana nih? Kalau kalian menemukan detail atau mungkin teori yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua social media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita. Linknya tuh gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Push Official. Linknya tuh gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!